Unjuk rasa ratusan orang di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat berakhir ricuh. Tak mendapat respon positif dari pihak kejaksaan, massa kemudian meluapkan emosinya dengan merusak pagar kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Tak puas, massa kemudian melempar kantor kejaksaan dengan kayu dan batu. Bahkan mobil polisi menjadi sasaran amukan massa. Tadi saya disuruh memberi tanggapan. Saya disuruh paksa mau keluar, saya tidak mau di dalam pagar. Tidak. Saya suruh memberi statement ataupun sikap mereka, saya tidak mau, saya tolak. Aksi oleh ratusan orang ini menuntut Rizik Syihab dibebaskan dari vonis hukuman. Usai meluapkan kekesalannya, massa kemudian membubarkan diri. Oke, ini materi kita untuk Siap. ini, tolong dibahas. Siap, terima kasih. Baik nih Mas, selamat malam, selamat berjumpa di iNewsroom. Saya Abraham Silaban, kita akan berdiskusi mengenai isu-isu fenomenal krusial yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah vaksin berbayar saat ini menuai polemik. Kita akan bahas di iNewsroom. Langsung saja kita awal informasi pertama dari aksi unjuk rasa berakhir ricuh di Tasikmalaya, Jawa Barat. Puluhan warga mengejar sebuah mobil yang tetap melaju usai menabrak sepeda motor. Mobil itu menyeret sepeda motor sejauh 200 meter. Inilah suasana saat sebuah mobil sedan menabrak sepeda motor di kawasan Buah Batu, Bandung dan menyeretnya sejauh 200 meter. Melihat kejadian ini, warga dan pengendara motor lain pun berusaha menghentikan mobil tersebut. Aksi kejar-kejaran baru berhenti setelah mobil penabrak motor tersebut terjebak kemacetan. Pengemudi ternyata seorang wanita dan kini dalam penyelidikan kepolisian. Kita masih dalami ya untuk kondisi dari perempuan tersebut. Ya, karena memang ada hal-hal yang memang panik atau segala macamnya, memang kita masih dalam proses penyidikan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena pengendara motor berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum ditabrak mobil. Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi menangkap 2 orang pelaku yang tega membunuh seorang wanita dengan cara dibakar di Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya tega menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati cintanya ditolak. Misteri pembunuhan yang disertai pembakaran di sebuah perkebunan di Cisauk, Kabupaten Tangerang menemukan titik terang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, polisi akhirnya menangkap 2 orang pelaku. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati cintanya ditolak. Pelakunya 2 orang, sementara ini dalam pengembangan dari Satreskrim. Motif tujuan awal apa sih Pak? Sementara karena sakit hati ditolak lamarannya. Sementara rumah korban Siti Zahra masih didatangi kerabat. Orang tua korban masih belum menerima peristiwa mengenaskan yang menyebabkan kematian anak pertamanya. Ya saya juga nggak tahu permasalahan dia punya masalah sama itu cowoknya. Yang jelas 2 minggu apa 20 hari dari sekarang itu pernah mau minta anak saya itu, artinya mau nikahi anak saya. Saya tolak dengan alasan pertama anak saya masih kecil dan dia juga tulang punggung keluarga. Selain menjadi tulang punggung keluarga, dalam menjawab lamaran tersebut, ayah korban minta waktu sampai usia anaknya dewasa. Menolak diajak nikah, seorang wanita di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan dibunuh kekasihnya bersama 4 orang rekannya dengan sadis. Sebelum dibunuh, korban diperkosa di areal kebun sawit oleh para pelaku.
Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Musi Banyu Asin menggerebek rumah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan di Desa Panai, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. 3 dari 5 orang pelaku langsung digelandang ke Mapolres Musi Banyu Asin. Motif pelaku diduga sakit hati lantaran korban tidak mau diajak menikah. Pelaku yang dendam mengajak temannya memperkosa korban di areal kebun sawit. Setelah itu korban dibunuh dan jenazahnya dibuang ke sungai. Berselang sehari, jenazah korban ditemukan warga mengapung di sungai tanpa sehelai pakaian yang melekat di tubuh korban. Bagaimana perkembangan kasus pembunuhan ini? Sudah hadir bersama kami Wakapolres Muba, Kompol Irwan Andeta. Assalamualaikum, selamat malam Pak Irwan. Halo Mas Abraham. Ya, langsung saja Pak, apa yang ada di kepala para pelaku ini hingga aksi biadab ini dilakukan terhadap korban? Dapat kami laporkan Mas Abraham, bahwasanya Polres Musi Banyu Asin berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan. Berawal dari hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 ditemukan jenazah seorang perempuan tanpa busana di Desa Sungai Panai, Kecamatan Tangga Desa, Kabupaten Musi Banyu Asin. Kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil otopsi diduga bahwa perempuan tersebut merupakan korban dari pembunuhan dan dilakukan pemerkosaan. Kemudian tim Satreskrim Polres Musi Banyu Asin melakukan penyidikan dan berhasil pada tanggal 10 menangkap 3 pelaku dari 5 pelaku pembunuhan tersebut. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah para pelaku ini memang residivis Pak? Memang penjahat pada dasarnya? Jadi begini, jadi otak pelaku atas inisial SK masih buronan. Dia merupakan otak pelaku yang pada saat itu mempunyai hubungan spesial dengan korban. Pada hari kejadian, diperkirakan kejadian hari Selasa, tanggal 6, diperkirakan pukul 15.30 sampai 19, pelaku mengajak korban untuk bertemu di perkebunan sawit. Oke. Saat itulah pelaku mengajak rekannya untuk melakukan aksi bejat tersebut. Upaya pembunuhan itu sudah direncanakan atau memang sengaja untuk melecehkan korban saja Pak sebetulnya awalnya? Sudah direncanakan Mas. Ketika pelaku mengajak korban untuk menikah, kemudian ditolak, pelaku merasa sakit hati dan sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Oke. Oh, ini sangat biadab tentu saja, sangat tidak bisa diterima. Apakah korban atau barangkali kerabat korban sempat curiga Pak mengenai para pelaku ini, gelagatnya dan lain sebagainya? Jadi begini, dari hasil penyelidikan kita melakukan Satreskrim beserta Polsek mencari informasi. Dari informasi tersebut kita dapatkan bahwa ada masyarakat yang berjumpa bahwa korban diajak oleh pelaku. Dari situlah kita mengembangkan sehingga kita bisa menemukan tersangka pembunuhan tersebut. Oke. Disebutkan salah seorang pelaku adalah teman lelakinya ya tadi ya Pak ya. Bisa dijelaskan hubungan mereka ini sebetulnya sudah berapa lama sampai pada akhirnya sampai ada amarah yang meluap begitu harus dilampiaskan dengan cara sadis seperti ini? Jadi otak pelaku Mas, ini SK itu umurnya sudah 60 tahun. Oh. Kebetulan satu kampung dengan korban. Jadi mungkin korban sudah mengenal lama dengan pelaku. Oke, Pak, ini terakhir Pak, tentu saja keadilan harus ditegakkan bagi korban dan keluarga korban yang ditinggalkan. Ancaman hukuman bagi para pelaku ini? Ya, untuk pelaku kami jerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana dan 338 serta pasal 285 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Kita berharap kejahatan serupa tidak akan terulang kembali ya Pak ya, dimanapun itu. Terima kasih atas waktu Anda berbicara bersama kami, Kompol Irwan Andeta, Wakapolres Muba. Mulai hari ini penumpang KRL dan MRT diwajibkan membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Hanya pekerja sektor esensial dan kritikal yang diinginkan menggunakan transportasi publik. Di stasiun Citayam Depok, Jawa Barat, pemeriksaan ketat dilakukan bagi setiap calon penumpang. Penumpang wajib menunjukkan STRP yang kemudian akan diberi cap oleh petugas di pintu masuk stasiun. Surat ini wajib dibawa selama operasional kereta, mulai pukul 4 hingga pukul 21. Sementara itu di stasiun Bekasi, antrian terjadi saat petugas memeriksa satu persatu STRP calon penumpang. Selain STRP, petugas memeriksa kartu tanda pengenal karyawan dan KTP. Petugas memberikan kelonggaran bagi calon penumpang untuk dapat menunjukkan STRP secara digital.
Namun masih banyak penumpang yang belum dibekali STRP dari perusahaan dan kantor masing-masing. Mereka terpaksa kembali antre sambil menunggu surat tugas dari perusahaan. Kemarin sih sempat diinformasikan untuk memberikan surat keterangan kalau misalkan kita kerja di daerah Tangerang terus setiap harinya menggunakan kereta gitu. Ini untuk sementara nggak bawa suratnya apa itu? Iya, lagi tunggu dari kantor. Belum dibuatin ya. Soalnya kan kemarin kan kantor juga lagi WFH Pak. Kebetulan kan Sabtu juga gitu. Jadi ya mau nggak mau hari ini saya minta surat keterangannya. Gitu. Tak hanya di stasiun KRL, STRP juga berlaku bagi calon penumpang MRT. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen calon penumpang dan hanya penumpang yang memiliki STRP yang diizinkan melanjutkan perjalanan. Aturan ini berlaku mulai hari ini hingga 20 Juli mendatang. Selain itu, selama PPKM darurat, jam operasional MRT dibatasi mulai pukul 6 pagi hingga setengah 9 malam. Penyekatan terkait PPKM darurat juga dilakukan di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Ratusan kendaraan baik roda 2 dan 4 yang akan menuju Jakarta ini tertahan pemeriksaan petugas. Bahkan tak sedikit kendaraan yang diputar balik karena tidak memiliki surat tanda register pekerja atau STRP maupun kartu tanda pengenal pekerja. Bagaimana kondisi penerapan surat tanda registrasi pekerja atau STRP di hari pertama? Saudara rekan kami Bayu Pradana di pintu masuk stasiun Sudirman, Jakarta. Selamat malam Bayu, langsung saja saya penasaran bagaimana cara petugas mengecek orisinalitas keaslian dari STRP satu persatu. Ya, berharap memang sejumlah aturan atau penerapan untuk STRP ini juga sudah dilakukan di stasiun Sudirman yang berada di belakang saya. Dan tentunya sejak tadi kami juga sudah melihat sejumlah petugas ini memeriksa satu persatu dari penumpang untuk memastikan bahwa memang mereka bekerja dari sektor esensial dan juga kritikal. Bersama juru kamera Irfan Herdiansyah, pertama saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa. Ini adalah akses masuk dari stasiun Sudirman, di mana di sini ada banner yang menunjukkan untuk mengumumkan bahwa memang ada salah satu syarat yang harus dipatuhi, yaitu membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP ataupun juga surat keterangan bekerja baik dari pemerintah daerah setempat maupun juga dari pimpinan instansi. Sementara di sini juga dijelaskan sektor apa saja yang diizinkan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan syarat tersebut. Di antaranya ada kritikal dan juga esensial yang memang terlampir apa saja yang ada di sini untuk melakukan perjalanan. Kembali saya akan mengajak juru kamera Irfan Herdiansyah untuk bersama-sama kita melihat seperti apa penerapannya di jam sekitar pukul 6 ini, di mana kita tahu ini biasanya para masyarakat ini sudah jamnya ini untuk pulang bekerja. Kalau kita lihat di belakang sini ada petugas yang memang sejak tadi ini sudah mengumumkan terlebih dahulu kepada para calon penumpang yang sudah datang masuk ke sini untuk menyiapkan terlebih dahulu berkas-berkas diantaranya STRP maupun juga surat tugas mereka beserta kartu identitas mereka seperti KTP. Kalau kita lihat memang cukup sepi Abraham dan juga pemirsa, dan saat ini juga pemeriksaan sedang dilakukan. Di sini adalah jalur masuk penumpang ke stasiun Sudirman, dan kita bisa lihat lagi petugas dari KAI ini juga mengatur kembali agar masyarakat ini bisa tetap menjaga jarak mereka dan juga bisa mempersiapkan. Di sini kita melihat petugas, di sini ada 2 petugas yang disiapkan untuk memberikan cap ke surat STRP mereka, di mana selain surat STRP ini juga mereka harus menunjukkan kartu identitas mereka seperti KTP contohnya Abraham. Di sini untuk memvalidasi apakah memang benar nama yang terlampir di STRP ini sesuai dengan yang ada di kartu identitas. Dan juga memang sebelum akhirnya cap diberikan, para petugas ini harus jeli atau teliti terlebih dahulu untuk memeriksakan STRP mereka apakah memang benar mereka ini bekerja di sektor esensial maupun juga kritikal yang memang hanya diizinkan untuk menggunakan alat transportasi KRL ini. Dan jika kita kembali melihat di sebelah kanan saya ini, antrian pun sangat minim, dan sejak pantauan kami tadi memang ini yang diupayakan oleh pihak KAI untuk meminimalisir adanya antrian maupun juga barisan, diantaranya dengan memberikan 2 baris di sini untuk para penumpang mengantri. Dan juga sejak tadi sore pantauan kami melihat apabila memang ada antrian ini mereka hanya sampai 10 ataupun 5 dan kemudian mereka diupayakan agar tidak terjadi antrian maupun kerumunan di sini. Abraham. Terima kasih Bayu Pradana, laporan Anda langsung dari stasiun Sudirman, Jakarta.
Ribuan warga Tuban berkerumun melanggar protokol kesehatan saat antre vaksinasi. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.